Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus Mushola Al-Hijrah beserta perangkatnya, dan yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, dan yang kami hormati ayahanda, ibunda, adinda. Semoga Allah rahmati kita dan Allah muliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menjadi tamu-tamu Allah, untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami diberikan amanah oleh IPMI, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia, untuk memberikan judul yaitu janganlah mengabaikan sunnah. Jangan mengabaikan sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kamu memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan jikalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk-petunjukku. Petunjuk ini apa? Sunnah. Sunnah itu adalah tata cara, proses, dan apapun yang sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jikalau tidak dikerjakan ya tidak masalah. Berarti dia bukanlah wajib. Kalau wajib yaitu ada pokok 5 dasarnya harusnya kita tahu dan karena kita ingat selalu. Yang pertama adalah tahiyatul akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun tak dari pagi subuh sampai ke subuh lagi, mungkin kita tak terheran karena kita juga terlupa apakah benar kita di asyhadu an la ilaha illallah atau tidak. Apakah kita benar-benar bersaksi bahwa Allah itu adalah kita atau tidak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kita benar-benar bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau tidak? Kemudian yang kedua adalah aqimus shalah. Kita yang wajib melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jikalau kita pun dalam keadaan musafir, maka boleh yang zuhurnya awalnya 4 menjadi 2. Kemudian yang awalnya zuhur di jam 12, tetapi kita boleh mengerjakan di asar, namanya jamak qasar. Zuhur ke asar dan dilaksanakan di asar boleh, di zuhur boleh. Kalau di zuhur itu adalah takdim, yang di akhir adalah takhir. Itu akan berubah lagi. Kemudian kalau maghrib ke isya juga boleh di jamak qasar. Jamak itu artinya menggabungkan, sedangkan qasar adalah diperpendekkan. Nah, itu adalah yang wajib tentang sholat. Kemudian zakat. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini kita sering lupa. Zakat mal memang tak wajib, tapi disyaratkan untuk mengerjakannya, untuk membersihkan harta. Sedangkan zakat fitrah untuk membersihkan diri. Hanya 45.000 satu orang dikali beberapa orang di dalam satu kakak. Kadang pun kita cuma berdua. Mungkin anak tak ada, udah beda kakaknya 46.000. Kadang kita terlupa. Sebenarnya bukan terlupa, hanya saja lalai. Nah, kita sering abai. Nah, inilah judul kita. Jangan mengabaikan sunnah. Kemudian apalagi saum Ramadan ini wajib. Jika misalnya kita tak bisa melaksanakan salat Ramadan, maka dikodok. Apa kodok? Diganti dengan hari-hari yang lain. Jikalau kita tak bisa kodok, kita dalam keadaan lansia, umur kita 70 tahun, kemudian kita tak sanggup lagi untuk menggantinya di hari yang lain, maka membayar fidyah.
memberikan makanan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan juga termasuk bisa. Kalau apa yang tak memiliki anak ke panti asuhan itu juga bisa. Kemudian ke panti jompo, mereka yang ditelantarkan oleh anaknya itu juga bisa. Bayar fidyah. Kemudian terakhir Baitul Hajjah, menjalankan ibadah haji. Banyak mungkin dari kita yang diberikan Allah kelebihan rezeki, tapi tak Allah pilih untuk masuk ke Baitul Mal. Kenapa? Allah tak ingin dia ada berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara kita sholat di masjid di Pekanbaru dengan Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat keutamaannya. Kalau masalah kita kerjakan di rumah, itu kita hanya kebaikan mendapatkan sholat sendirian. Jadi kalau kita ke masjid ditambah 27 derajat. Jikalau misalnya kita di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, luar biasanya. Tetapi Allah mudahkan kita, Allah berikan kelebihan rezeki, tapi tak Allah pilih kita, maka mungkin ada yang salah dalam amal ibadah kita. Maka untuk 5 hal ini minimal mudah kita laksanakan, tetapi kita sering lupa. Di dalam suatu kehidupan, ketika kita melaksanakan dari subuh ke subuh, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Apa yang pertama? Sholat tarawih. Sholat tarawih tak ada dilaksanakan selain Ramadan. Jikalau kita punya anak, kita punya saudara, lebih mementingkan buka bersama, kemudian lebih mementingkan foto bersama, foto studio, main mercon dan sebagainya, kita perlu ingatkan bahwa sholat tarawih hanya momentum sekali setahun. Dan ingatkan kembali, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat, dan itu akan datang dengan sendirinya. Ketika ibu mengandung, anak masih dalam rahim, masih dalam bentuk janin, apakah bisa mati? Bisa. Jikalau kita telah melahirkan, ibu telah melahirkan anak dalam usia 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, apakah ada yang tidak meninggal? Ada, semua meninggal dunia. Itu karena Allah sayang kepada dirinya. Maka hal-hal sunnah yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih hanya momentum ketika bulan Ramadan saja. Witir bolehkah dilaksanakan ketika bulan Ramadan? Boleh. Ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail sholat tahajud dilaksanakan apakah boleh di subuh? Setelah subuh? Tidak, hanya jadwal tertentu, yaitu dari jam 12 sampai sebelum subuh. Sholat tahajud. Kalau sholat taubat bagaimana? Sholat taubat yang dilaksanakan di apapun waktunya, dimanapun tempatnya. Jikalau misalnya kita sholat tahiyatul masjid, bolehkah di musola? Boleh. Karena masjid hanya untuk perumpamaan untuk menjalankan sholat Jumat di sana. Kalau musola keterbatasan mungkin jamaah-jamaahnya. Maka ketika kita melaksanakan, ketika kita masuk ke masjid, apa yang kita laksanakan harusnya untuk menambah ibadah-ibadah sunnah? Lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Memakmurkan masjid. Jikalau kita hari ini merasakan sepinya anak-anak, sepinya kawan-kawan sejawat, tak mau melaksanakan ke masjid, barangkali kita lupa untuk memakmurkan masjid. Laksanakanlah sholat tahiyatul masjid. Jikalau kita setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apa yang kita lakukan lagi Ustaz? Sholat sunnah wudu. Bukankah kita sebelum sholat kita melaksanakan wudu untuk penyempurnaan sholat? Jikalau misalnya kita sholat tak wudu, sah apa tidak? Jikalau kita sholat tapi tak wudu, sah apa tidak? Tidak sah. Maka kita ada rukun-rukunnya. Maka ketika kita sholat wudu, maka banyak keutamaan-utamaannya. Nah, ketika wudu pun sunnahnya banyak. Yang wajib saja muka, tangan, kepala, dan kaki. Kalau misalnya tak dapat air, apa yang harus kita lakukan? Kita di hutan, di belantara, tak ada sedikit pun air. Orang pun tak ada di sana untuk menjaga kita. 2 hal saja. Kepala hilang, kaki hilang, maka 2 kepala, yaitu kepala bagian muka saja dan tangan saja sampai sini. Itu pun hanya menepuk bagian pohonkah atau dindingnya saja. Namanya tayamum, wudu. Dengan hal-hal sederhana saja, kadang kita lupa, kadang mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah Rasulullah ini sebenarnya banyak, keutamaan pun banyak. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, Allah berikan kita, jikalau kita adalah seorang guru dan kita adalah seorang murid pun, pasti tidak ada yang jam 7 pagi. Mungkin jam 8 pagi akan dilonggarkan sedikit. Kenapa? Biar melaksanakan sholat subuh. Dan ketika subuh, waktu syuruk, isyraq masuk, maka laksanakanlah sholat syuruk 2 rakaat. Boleh sendiri. Kemudian, apa keutamaannya ketika melaksanakan sholat syuruk?
sholat syuruk jam 6.30 lewat 14 menit atau beberapa menit setelahnya, apa ganjaran yang kita dapatkan ketika kita sholat syuruk? Maka kita sama seperti melaksanakan haji dan umroh. Bukan berarti kita tak mau pergi haji, bukan berarti kita tak pergi umroh. Maka dari itu jangan mengabaikan sunnah, wudhu, kemudian sholat. Jikalau hari ini maka kita masih mendebatkan masalah ada yang seperti ini, apa hiaturnya, ada yang bergoyang-goyang, ada yang tidak, biarkanlah itu. Itu masalah ruqyah saja. Banyak Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali melaksanakan itu semuanya. Apakah berdosa kalau ada yang mati duduk? Tidak. Apakah berdosa yang seperti ini? Tidak. Apakah berdosa yang seperti ini? Tidak. Yang berdosa adalah tidak sholat fardu. Itu yang berdosa. Inilah PR kita Bapak Ibu. Kita diikmi kadang di dalam masjid, dalam musola banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang itu menjadi hal-hal momentum sebagai ladang. Apa yang kita inginkan itu agar lebih menang daripada mereka. Sebenarnya ini bukanlah PR kita. Ketika kita menjalankan sunnah, setelah kita menjalankan yang wajib-wajib, maka tak ada sedikit pun gibah yang akan kita lakukan. Apa gibah? Menceritakan sesuatu yang jelek tentang orang lain dan itu benar. Apa itu gibah? Membicarakan keburukan orang lain dan itu benar. Kemudian fitnah. Fitnah apa? Menjelekkan atau membicarakan keburukan orang lain dan itu salah. Apakah boleh gibah? Tidak. Apakah boleh fitnah? Tidak. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Pembunuh, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan mati hanya habis itu saja. Tapi kalau fitnah disebarkan ke orang lain, berita hoax, maka apa yang ditimbulkan? Kebohongan. Maka terjadilah kemunafikan. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila dia dipercaya, dia diingkari. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Maka dari itu janganlah kita mengabaikan sunnah. Hal terkecil apapun. Jikalau kita melaksanakan ingin pergi ke masjid, maka gunakanlah pakaian-pakaian yang bagus. Apakah boleh menggunakan kaos? Boleh, hanya saja hadapnya saja bukan. Tapi kalau misalnya kita punya pakaian yang menurut kita adalah yang terbaik, apakah jas, apakah jubah, apakah peci yang berwarna, apakah peci yang luar biasa, dan mukena yang cantik, itu termasuk memuliakan diri sendiri dan ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan kita mengabaikan sunnah. Jikalau kita sudah melaksanakan sholat fardu, ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jikalau hari ini orang telah melaksanakan yang baik-baik, minimal kita tidak melaksanakan yang buruk-buruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.